Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan membahas tentang teori belajar, behavioristik, dan penerapannya. Nah, teori behavioristik itu adalah sebuah teori yang mempelajari tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori behavioristik ini sendiri berkembang menjadi sebuah aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap teori pendidikan dan praktik dalam dunia pendidikan. Teori behavioristik ini menekankan bahwa terbentuknya perilaku yang tampak merupakan sebuah hasil belajar. Teori behavioristik berangkat dari asumsi bahwa individu tidak membawa potensi sejak lahir, sehingga semua perilaku atau perkembangan yang terjadi pada peserta didik itu ditentukan oleh lingkungannya. Nah, ciri-ciri teori belajar behavioristik itu ada beberapa. Yang pertama adanya proses input dan output. Input itu merupakan sebuah stimulus yang diberikan oleh guru kepada siswa. Kemudian outputnya adalah respon yang diberikan oleh siswa ketika telah diberikan stimulus dari guru. Stimulus dan respon ini sifatnya harus dapat diamati dan diukur. Sehingga proses yang terjadi antara stimulus dan respon itu tidak diperhitungkan karena dianggap tidak dapat diukur dan diamati. Kemudian ciri yang kedua adalah adanya hubungan sebab akibat. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam teori behavioristik penyebabnya itu selalu menyebabkan sebuah akibat. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh lingkungan. Jadi dalam teori belajar behavioristik, tingkah laku atau perubahan yang terjadi pada peserta didik itu sangat ditentukan oleh lingkungan di mana dia berada. Kemudian ciri yang berikutnya adalah pembiasaan. Jadi dalam teori belajar behavioristik itu segala sesuatu yang sering diulang, apakah sifatnya positif atau sifatnya negatif, itu akan dianggap biasa ketika peserta didik selalu mengulang konsep tersebut secara beraturan atau dilakukan hampir setiap hari. Jadi semua proses itu akan terjadi tanpa adanya penekanan dari pihak guru atau orang luar karena dianggap sebuah pembiasaan. Kemudian tokoh-tokoh behavioristik. Jadi ada beberapa tokoh yang membahas tentang behavioristik itu sendiri, tapi yang paling terkenal itu ada 4 orang. Yang pertama itu Edward Lee. Jadi Edward Lee ini memberikan 3 teori tentang behavioristik setelah melakukan riset, di mana teori yang dihasilkan itu adalah kesiapan, kemudian latihan, dan pengulangan. Jadi dalam pembelajaran harus ada kesiapan dari guru untuk melakukan proses pembelajaran atau proses input yang biasa disebut dengan stimulus dalam behavioristik. Jadi semua hal harus disiapkan oleh guru agar siswa dapat melakukan latihan, kemudian dapat mengulangnya kembali sehingga terjadi perubahan tingkah laku atau perubahan hasil belajar. Kemudian yang kedua adalah John B. Watson. Jadi John B. Watson itu menganggap bahwa stimulus dan respon itu harus dapat diamati dan diukur. Jadi ketika tidak dapat diukur berarti dia tidak masuk dalam kategori stimulus dan respon. Kemudian yang ketiga adalah Ivan P. Pavlov. Ivan terkenal dengan teori pengkondisian klasik, di mana menganggap bahwa belajar adalah perubahan yang ditandai dengan adanya hubungan stimulus dan respon. Jadi
ketika diberikan stimulus, maka siswa akan memberikan respon. Tetapi jika tidak ada stimulus, maka tidak ada juga respon yang diberikan oleh siswa, sehingga dianggap bahwa teori behavioristik itu menyebabkan siswa menjadi pasif, karena mereka tidak dapat melakukan sesuatu yang sifatnya inovatif, karena selalu diberikan stimulus yang menjadi motor penggerak dari siswa. Kemudian Skinner. Jadi Skinner merupakan salah satu tokoh behavioristik yang dianggap radikal, karena menganggap stimulus dan respon itu terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Kemudian segala perkembangan itu merupakan ada perilaku yang terbentuk karena faktor lingkungan. Jadi segala sesuatu yang terjadi pada peserta didik dianggap sebagai sebuah keluaran dari faktor lingkungan di mana peserta didik berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya akan melanjutkan pembahasan dari teman kelompok saya, yaitu kelebihan teori behavioristik. Pertama, belajar terjadi dari adanya hubungan antara stimulus dan respon yang dapat mengakibatkan adanya perubahan tingkah laku atau behavior baru. Dua, guru dapat merancang dan meramalkan hasil belajar, perubahan apa yang bakal terjadi pada subjek didik. Artinya, belajar yaitu adanya hubungan atau interaksi antara stimulus, jadi ada rangsangan yang diberikan oleh guru dan respon atau tanggapan oleh peserta didik. Kekurangan teori behavioristik. Pertama, pembelajaran akan statis. Dua, jika pembelajaran tidak dibarengi dengan penguatan, maka perilaku siswa akan menurun dan perilaku akan dilemahkan. Tiga, dengan adanya stimulus dan respon membuat siswa tidak kreatif dan selalu mengikuti perintah guru. Nah, di dalam teori ini bisa dikatakan bahwa pembelajaran bersifat berpusat pada guru dan siswa cenderung pasif. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran, faktor yang berperan dalam belajar adalah reinforcement, reward, dan reinforcement. Jika untuk memotivasi atau meningkatkan kemampuan siswa, maka perlu diberikan reward atau hadiah. Nah, reinforcement ini adalah apa saja yang memperkuat respon. Bila penguatan ditambah, maka dia akan menghasilkan reinforcement positif. Begitu pula sebaliknya, bila penguatan dikurangi, maka dia akan menghasilkan reinforcement negatif. Artinya, di dalam dunia pendidikan, punishment atau hukuman ini dilarang, dihilangkan, karena hukuman akan menghilangkan perilaku negatif siswa. Apabila diberikan hukuman kepada siswa, itu justru berakibat buruk terhadap perilaku peserta didik. Penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Pertama, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa, jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Dua, materi pelajaran digunakan sistem modul. Tiga, proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Empat, tes lebih ditekankan untuk kepentingan diagnostik. 5. Dalam pembelajaran sebaiknya digunakan shaping atau pembentukan perilaku. 6. Dalam belajar mengajar menggunakan teaching machine. Demikian presentase dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.